Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asra Tandirerung, SEMM. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi analisa perhitungan PPh 21 orang pribadi dengan metode lama dan baru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widira Zakia dengan NIM 642351103. Nama saya Nisa Nursiam dengan NIM 642351134. Nama saya Nayar Fananda dengan NIM 642341138. Saya Nindita Putri dengan NIM 642351165. Nama saya Senia Priska Risera dengan NIM 642315552. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Nursiam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan negara ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara. Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System dan Self-Assessment System. Di Indonesia, pemungutan pajak menggunakan sistem Self-Assessment System, di mana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang berhutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pajak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya dibayar, dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku menurut Diana 2013. Next. Pengertian PPh 21. Pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. PPh 21 pasal 21 adalah pasal atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui withholding system, yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh pasal 21. Next. Subjek PPh 21. Pasal 21 orang pribadi. PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara individual. Adapun penghasilan yang diterima berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa wajib pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widi. Selanjutnya ada PPh 21 badan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh 21 atas penghasilan karyawan. Ada dua metode perhitungan PPh 21. Yang pertama ada metode net basic. Perusahaan menanggung PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan. PPh 21 dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan. Yang kedua itu ada metode gross up. Perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh 21 kepada karyawan. PPh 21 terhitung berdasarkan gaji bersih ditambah tunjangan pajak. Selanjutnya ada yang termasuk objek PPh 21. Yang pertama, penghasilan teratur gaji, uang pensiun, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, ada penghasilan tidak teratur, yaitu jasa produksi, bonus, dan pembayaran lainnya yang bersifat tidak tetap. Uang harian, mingguan, satuan, borongan, uang tebusan pensiun, pesangon, THT, JHT, uang yang dibayarkan saat pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau saat berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya,
yang tidak termasuk objek PPh 21. PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atau atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubung dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Namun, tidak semua penghasilan dikenakan PPh 21. Selanjutnya, ini masih gua kan ya? Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 metode lama. Metode lama menggunakan sistem progresif dengan perhitungan PPh terutang berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang pertama, hitung penghasilan bruto, jumlahkan semua penghasilan yang diterima dalam 1 tahun, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lainnya. Yang kedua, hitung penghasilan neto. Kurangin penghasilan bruto dengan biaya jabatan, pensiun, iuran pensiun, dan PTKP. Selanjutnya dibacakan oleh Naya. Yang selanjutnya adalah hitung PPh terutang. Gunakan tabel PPh 21 progresif untuk menentukan PPh terutang berdasarkan PKP. Yang keempat, bagi PPh terutang. Bagi PPh terutang dengan 12 bulan untuk mendapatkan PPh terutang per bulan. Next. Perhitungan PPh 21 metode baru. Metode baru menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER yang didasarkan pada penghasilan bruto. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 dan mempermudah bagi perusahaan dan karyawan. Yang pertama, hitung penghasilan bruto. Jumlahkan semua penghasilan yang diterima dalam 1 bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lainnya. Yang kedua, hitung TER. Gunakan tabel TER PPh 21 untuk menentukan TER berdasarkan penghasilan bruto. Next. Yang ketiga, hitung PPh terutang. Kalikan TER dengan penghasilan bruto. Yang keempat, bagi PPh terutang. Bagi PPh terutang dengan 12 bulan untuk mendapatkan PPh terutang per bulan. Next. Keuntungan dan kekurangan perhitungan metode lama dan baru. Metode lama atau sistem progresif. Keuntungan 1, lebih akurat. Metode lama menghitung PPh terutang berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua, lebih transparan. Sistem progresif yang digunakan dalam metode lama memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana PPh 21 dihitung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anin. Selanjutnya ada kekurangan perhitungan metode lama dan baru. Yang pertama ada lebih rumit. Perhitungan PPh 21 metode lama melibatkan beberapa langkah dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai komponen penghasilan dan pengurangan yang diizinkan. Yang kedua, membutuhkan data yang lebih lengkap. Metode lama membutuhkan data yang lebih lengkap, termasuk penghasilan bruto, biaya jabatan, biaya pensiun, dan PTKP. Selanjutnya, metode baru, tarif efektif rata-rata TER, keuntungannya lebih sederhana. Metode baru menggunakan TER yang didasarkan pada penghasilan bruto. Yang kedua, lebih efisien. Perhitungan PPh 21 metode baru lebih efisien karena hanya memerlukan penghasilan bruto dan TER. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, kurang akurat. Metode baru tidak mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya jabatan, biaya pensiun, dan PTKP. Yang kedua, kurang transparan. Sistem TER yang digunakan dalam metode baru tidak memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana PPh 21 dihitung, karena hanya menggunakan satu angka TER untuk seluruh penghasilan bruto. Selanjutnya ada analisis perhitungan PPh 21 orang pribadi. Di sini ada profil wajib pajaknya, namanya Naya Gavin, ada NIK NPWP, perusahaannya PT Solusindo Jitu, jabatannya staf marketing, statusnya menikah, tanggungannya 2 tanggungan, gaji pokoknya 15 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Senia. Selanjutnya ada iuran atau premi-premi, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja dengan hasil 0,5%, jaminan kematian dengan hasil 0,4%, jaminan hari tuanya 2%, program pensiunnya 200.000. Next. Berikut kita dapat melihat slip gaji karyawan yang mencakup berbagai informasi penting. Terdapat data karyawan seperti nama, nomor, identifikasi, dan nama perusahaan tempat bekerja.
Selanjutnya kita dapat melihat rincian pendapatan karyawan yang terdiri dari gaji pokok, premi asuransi, dan komponen lainnya. Total pendapatan bruto karyawan ini adalah 175.000. Lalu terdapat potongan-potongan wajib seperti iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun yang berjumlah total 500.000. Dari pendapatan bruto dan potongan-potongan tersebut, kita dapat menghitung total pendapatan diterima karyawan, yaitu 15.635.000. Informasi ini sangat penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi penggajian karyawan untuk memastikan pembayaran gaji yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next. Kemudian ada perhitungan metode lama. Di sini kita akan menjelaskan perhitungan gaji dan pajak dengan fokus pada metode lama. Metode lama menghitung penghasilan bersih dengan mengurangi berbagai potongan dari penghasilan bruto. Dalam contoh ini penghasilan bruto 15.135.000 menghasilkan penghasilan neto bulanan 14.135.000 dan tahunan 169.620.000. Setelah dikurangi potongan pajak penghasilan dihitung berdasarkan sistem progresif menghasilkan total pajak tahunan 9.993.000. Next. Lalu kita lihat perhitungan pajak dengan metode baru. Metode ini menerapkan tarif pajak 6% dari total penghasilan tahunan sebesar 15 juta. Perhitungan ini disederhanakan dengan pembayaran bulanan sebesar 900.000 selama 11 bulan. Untuk menentukan pajak bulanan Desember, kita perlu mengurangi total pajak 11 bulan sebelumnya, 900.000 dikali 11 dengan hasil 9.900.000. Dari total pajak tahunan 9.993.000. Hasilnya pajak yang harus dibayarkan pada bulan Desember adalah 93.000. Sekian presentasi atau materi yang kami paparkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.